Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 semester yang pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang proses masuk dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Jika di kelas 10 kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupan masa praaksara di Indonesia, bagaimana masa kehidupan masa zaman Hindu-Buddha di Indonesia, dan bagaimana kehidupan di Indonesia masa Islam. Nah, setelah masa Islam, kita masuk dalam periodisasi yang baru, yaitu masa penjajahan kolonialisme Eropa. Tapi sebelum jauh membahas tentang masa penjajahan kolonialisme Eropa di Indonesia, pertama kita akan membahas tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan motivasi, nafsu, dan kejayaan bangsa Eropa. Apa yang memotivasi dan apa yang membuat bangsa Eropa nafsu ya datang ke Nusantara itu kita akan bahas di sini dan kalian harus mampu menjelaskannya. Lalu yang kedua adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Apa yang melatar belakangi bangsa Eropa itu harus jauh-jauh datang dari Eropa ke Indonesia. Tentu ya, pasti ada hal yang dicari. Dan apa itu? Nah, kita akan mempelajarinya di sana. Karena tidak mungkin seseorang rela datang berjauh-jauh dengan menanggung segala resiko yang ada di jalan, ya, jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuannya itu pasti memiliki tujuan yang sangat-sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Itu pula ya yang akan kita pelajari. Kenapa bangsa Eropa jauh-jauh dari Eropa harus datang ke Nusantara? Apa latar belakangnya? Sedangkan yang ketiga adalah menjelaskan petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni di daerah jajahan. Baik, langsung saja ya. Yang pertama adalah motivasi, nafsu, dan kejayaan bangsa Eropa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas apa motivasi yang mendorong bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Yang pertama adalah Renaissance. Ya, Renaissance ya atau sering disebut sebagai abad pencerahan di Eropa yang terjadi pada kurun abad ke-14 dan 15 itu melahirkan abad pencerahan di Eropa di bidang politik, sosial dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin jika kalian pernah belajar sejarah kebudayaan Islam, ya, mata pelajaran SKI, baik itu di kelas 10 ataupun dulu sewaktu kalian masih di MTS, kalian tentu pernah mengingat bahwa di masa lalu, ya, di masa lalu, kebudayaan Eropa itu adalah kebudayaan yang sangat terbelakang. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu adalah bangsa-bangsa yang berperadaban lebih rendah jika dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di daerah timur. Dalam hal ini adalah kebudayaan Islam. Nah, abad Renaissance atau abad pencerahan ini lahir ketika orang-orang Eropa ya, melakukan kontak dengan orang-orang Arab Muslim yang ada di Timur Tengah. Nah, kontak ini terjadi pada masa terjadinya perang salib. Jadi ketika terjadinya perang salib, ya, orang-orang Eropa akhirnya melakukan kontak dengan orang-orang Islam dan di sana orang Eropa merasa kagum terhadap kemajuan peradaban orang Islam itu sendiri. Bangunan-bangunan yang megah, ya, lalu banyaknya perpustakaan, majunya ilmu pengetahuan di kebudayaan Islam itu membuat orang-orang Eropa merasa kagum. Sehingga nanti
pada masa perang salib itu ya, banyak buku-buku Islam ya, buku-buku pengetahuan dari kebudayaan Islam yang dicuri oleh orang-orang Eropa dan dibawa ke Eropa sana. Untuk kemudian buku-buku pengetahuan dari orang Islam itu diterjemahkan ke bahasa mereka dan oleh mereka pelajari. Nah, pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan setelah mereka melakukan kontak dengan kebudayaan Islam itulah yang kemudian mendorong melahirkan abad pencerahan atau Renaissance itu sendiri. Renaissance ini memunculkan kemajuan pada peradaban Eropa, khususnya di bidang politik, sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, khusus untuk IPTEK, IPTEK ini mendorong kemajuan di bidang navigasi pula. Navigasi itu adalah perkapalan, perkapalan atau pelayaran. Jadi, dengan ilmu pengetahuan yang mereka curi, yang mereka dapatkan dari kebudayaan Islam, mereka akhirnya mampu memajukan bidang navigasi atau perkapalan mereka. Sehingga ketika teknologi perkapalan mereka dan pelayaran mereka sudah maju, akhirnya bangsa Eropa termotivasi untuk melakukan penjelajahan samudra, untuk keluar dari daerahnya menaklukkan samudra. Nah, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu bertujuan untuk menemukan dunia baru. Nah, apa itu Pak dunia baru? Dunia baru itu adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur Eropa. Jadi istilah dunia baru ini digunakan oleh orang-orang Eropa dalam penjelajahan samudra untuk memberi nama kepada wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur Eropa. Nah, dunia baru atau New World ya, yang berada di sebelah timur Eropa itu adalah rata-rata penghasil rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu apa saja, Pak? Di antaranya yaitu cengkeh, lada, dan pala. Nah, rempah-rempah ini adalah komoditas mahal di Eropa pada masa itu. Ya, di abad Renaissance, ya, abad ke-14 dan 15 itu, rempah-rempah adalah komoditas mahal, barang dagangan yang sangat mahal. Nah, kenapa sangat mahal? Karena fungsi dari rempah-rempah itu sangat vital atau sangat penting. Rempah-rempah itu berfungsi sebagai bumbu masakan ya, yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Selain itu pula, rempah-rempah itu berfungsi sebagai bahan minuman untuk menghangatkan badan ketika musim dingin sedang melanda Eropa. Jadi sebegitu pentingnya rempah-rempah sehingga rempah-rempah menjadi komoditas dagang yang mahal. Nah, di antaranya apa rempah-rempah itu? Cengkeh, lada, dan pala. Ini bisa kalian lihat contoh gambarnya, ini di sini. Ini adalah contoh rempah-rempah yang dulu kurang lebih 600 tahun yang lalu atau 6 abad yang lalu merupakan komoditas dagang yang sangat mahal di pasar Eropa. Nah, kemudian latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Faktor-faktor kenapa bangsa barat atau Eropa itu datang ke Indonesia? Seperti yang Bapak sebutkan tadi di awal ya, apa yang mendorong orang barat harus rela jauh-jauh berlayar menggunakan perahu selama berbulan-bulan, terombang-ambing di laut, harus bertarung dengan badai dan lain-lain hanya untuk datang ke Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu ada apa? Sehingga mereka rela bertaruh nyawa mengarungi samudra. Apa yang melatar belakangi mereka senekat itu? Ya, yang melatar belakanginya yang pertama itu adalah runtuhnya kekaisaran Romawi. Seperti kita ketahui bahwa Romawi, ya, kekaisaran Romawi ini adalah simbol, simbol kemegahan, simbol kemajuan, simbol kekuatan dari Eropa itu sendiri. Nah, kekaisaran Romawi ini runtuh. Ya, kekaisaran Romawi ini runtuh setelah sebelumnya terpecah menjadi dua. Ada Romawi Barat yang berkedudukan di Italia
dan Romawi Timur yang berkedudukan di Konstantinopel. Nah, runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur ini melatar belakangi orang-orang Barat itu harus melakukan penjelajahan samudera hingga sampai ke Indonesia. Karena dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi, ya, bangsa Eropa itu termotivasi untuk membangkitkan kembali kejayaan-kejayaan bangsa Eropa. Yang kedua itu adalah perang salib. Tadi yang Bapak katakan, ketika terjadinya perang salib antara orang Kristen Eropa dengan orang Muslim Arab sana di Timur Tengah, orang-orang Eropa mulai membuka mata terhadap kemajuan peradaban-peradaban Timur, khususnya peradaban Islam pada masa itu, dan melihat dengan takjub. Sehingga mereka merasa ingin, ya, ingin atau misalkan iri dan termotivasi untuk menyaingi kemajuan dari peradaban Timur itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani yang merupakan kekaisaran Islam pada tahun 1453. Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur itu ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada 1453. Sehingga ini menghasilkan atau menimbulkan kebencian yang semakin besar dari orang-orang Eropa terhadap orang-orang Muslim. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah penjelajahan samudera. Tadi dikatakan latar belakangnya itu adalah teknologi navigasi perkapalan yang sudah maju diakibatkan ilmu pengetahuan yang bangsa Eropa dapatkan dari kebudayaan Timur atau Islam itu sendiri. Nah, Pak di mana misalkan, Pak di mana Konstantinopel itu? Konstantinopel itu ada di daratan Eropa. Kalau sekarang itu namanya adalah Istanbul. Ya, kalau kalian mendengar kota Istanbul, Turki, itu dulunya bernama kota Konstantinopel. Itu bekas pusat kekaisaran Kristen di Eropa Timur. Itu ditaklukkan. Kalau sekarang masuk ke wilayah administrasi negara Turki. Nah, petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 membuat jalan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah murah di kawasan Laut Tengah itu tertutup. Jika kalian lihat peta di sini, ya, jika kalian lihat peta di sini, kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur, ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu ada di wilayah Asia sini. Kekaisaran Islam, salah satu kekaisaran Islam atau kekhalifahan Islam besar pada masanya, itu berhasil menaklukkan kekaisaran Kristen Eropa di timur ini. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel membuat orang-orang Eropa di sini, ya, tidak mampu, ya, untuk mendapatkan rempah-rempah dari perdagangan Laut Tengah. Mana Pak Laut Tengah? Laut Tengah itu ini. Jadi dulu, ya, kalau perdagangan rempah-rempah itu didatangkan dari Nusantara, dari Maluku, dikirim ke Malaka, dari Malaka dikirim ke India, dari India dikirim ke Arab. Nah, dari Arab sini dulu itu, ya, rempah-rempah dijual belikan melalui Laut Tengah. Laut Tengah ini. Sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, orang-orang Eropa itu secara bebas mendapatkan rempah-rempah itu melalui perdagangan di Laut Tengah ini. Akan tetapi, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, ya, Kekaisaran Turki Utsmani itu menutup jalur perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah untuk bangsa Eropa. Apa dampaknya Pak ketika perdagangan rempah-rempah Laut Tengah ini ditutup oleh Turki Utsmani yang menguasai Konstantinopel dan Laut Tengah ini? Akibatnya, harga rempah-rempah di pasar Eropa menjadi sangat mahal. Ya, kenapa mahal? Karena rempah-rempah yang dikirim ke Eropa itu harus dikirim melalui
bawah tanah atau perdagangan gelap. Sehingga secara sembunyi-sembunyi rempah-rempah itu harus dipasarkan ke Eropa oleh pedagang-pedagang gelap sehingga harganya pun naik berkali-kali lipat. Dan ini tentu membuat orang-orang Eropa ini merasa dirugikan. Terlebih rempah-rempah itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, karena hal tersebut, akhirnya orang-orang Eropa ini berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Karena mereka berpikir begini, rempah-rempah itu hanya diperdagangkan saja di Eropa ataupun di Arab. Tapi rempah-rempah tidak bisa ditanam atau dihasilkan di Arab. Arab dan Eropa itu hanya memperjualbelikan rempah-rempah. Sehingga menurut bangsa Eropa, penghasil rempah-rempah itu pasti ya menjual dagangannya itu lebih murah. Dan bangsa Eropa akhirnya berinisiatif untuk ya, datang langsung ke pusatnya, ke daerah penghasil rempah-rempahnya langsung, agar bisa mendapatkan rempah-rempah lebih banyak dan tentu dengan harga yang lebih murah. Seperti misalkan kalau kita kan beli ya, daripada beli ke warung, harga barang itu ya justru pasti lebih murah jika kita membelinya langsung ke pabriknya atau penghasilnya langsung. Karena kalau di warung itu sudah dikenakan ongkos distribusi. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Eropa itu sendiri. Kalau rempah-rempah itu mahal di Eropa karena harus diperjualbelikan melalui perdagangan gelap akibat Laut Tengah yang diblokade oleh Turki Utsmani, maka Eropa berpemikiran untuk mencari langsung rempah-rempah ke sumbernya. Nah, sumber dari rempah-rempah itu tidak diketahui oleh orang-orang Eropa. Di mana penghasil rempah-rempah itu mereka tidak tahu. Mereka hanya mendengar dari pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang lain bahwa rempah-rempah itu berasal dari wilayah di timur yang dikenal sebagai India. Sehingga akhirnya bangsa Eropa dengan secara nekat akhirnya melakukan penjelajahan samudera ke wilayah timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang mereka ketahui itu sebagai India. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru, ya, dan rempah-rempah itu adalah bangsa Spanyol dan Portugis. Ya, kerajaan Spanyol dan Portugis adalah pionir atau pelopor dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah gold atau emas, yang kedua adalah glory atau kejayaan, yang ketiga adalah gospel atau menyebarkan agama. Istilah ini sering dikenal juga sebagai istilah 3G, gold, glory, gospel. Tujuannya gold itu adalah berusaha untuk berburu dan mengumpulkan emas. Ya, jadi mereka keluar dari rumahnya, menjelajah samudera, mencari dunia baru untuk menemukan atau mengumpulkan emas. Lalu yang kedua, glory atau kejayaan adalah berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan daerah jajahan. Terlebih nanti ternyata ketika mereka sampai ke daerah penghasil rempah-rempah ya, mereka menemukan bahwa penghasil rempah-rempah itu ternyata adalah orang Islam atau kerajaan Islam, seperti Maluku kerajaan Islam, Banten kerajaan Islam, ya. Aceh, Samudra Pasai dan sebagainya adalah kerajaan Islam. Melihat penghasil rempah-rempah yang merupakan negeri berpenduduk muslim, akhirnya muncul ya, muncul jiwa glory atau kejayaan dalam artian muncul semangat dalam dada bangsa-bangsa Eropa itu untuk menjajah bangsa-bangsa penghasil rempah-rempah itu sendiri. Karena bangsa Eropa itu memiliki dendam kepada bangsa Islam atau Muslim yang sering dikenal istilahnya sebagai bangsa Moor, karena bangsa Islam itu ya umat Islam itu sudah menghancurkan, meruntuhkan kekaisaran Kristen Romawi di Konstantinopel. Sehingga akhirnya mereka ketika datang ke wilayah timur menemukan
penduduk di wilayah timur itu ingin menjajah, terlebih karena penduduk-penduduk kita adalah beragama Islam. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah gospel, menyebarkan agama. Jadi mereka menemukan dunia baru, selain untuk menaklukkan juga ingin menyebarkan agama-agama Kristen mereka agar dianut oleh penduduk-penduduk di dunia baru. Nah, penjelajahan samudera bangsa Eropa menuju Nusantara. Jika kalian perhatikan peta di depan ini ya, peta ini adalah peta dari dunia atau peta bumi. Ya, tanda-tanda garis di sini ini adalah rute penjelajahan samudra atau pelayaran yang dilakukan oleh 3 bangsa Eropa. Yang pertama adalah Portugis, Belanda, dan Spanyol. Jika kita perhatikan, ketiga negara ini tidak bekerja sama ya untuk berangkat bersama-sama menuju wilayah timur, tetapi melainkan memiliki rute yang berbeda-beda. Kenapa? 3 negara ini tidak berangkat bareng-bareng dan justru berbeda-beda rutenya. Pertama, Portugis dan Spanyol itu adalah 2 kerajaan besar di Eropa. Mereka ini memiliki rivalitas atau saling berlomba-lomba untuk menjadi kerajaan nomor 1 di Eropa. Sehingga mereka bersaing, ya, siapa cepat dia dapat. Istilahnya bersaing, siapa yang lebih dahulu datang dan menemukan dunia baru tersebut. Sehingga mereka tidak mungkin bekerja sama untuk melakukan penjelajahan samudera. Selain itu yang kedua, ya, dalam kepercayaan bangsa Kristen Eropa pada masa itu mengatakan bahwa bumi itu berbentuk datar, bukan bulat. Jadi ketika penduduk-penduduk Islam, Muslim sudah mengatakan bahwa bumi itu bulat, tapi di masa itu Eropa masih memiliki keyakinan bumi itu datar. Nah, Portugis dan Spanyol ini adalah 2 kerajaan Katolik yang sangat-sangat kuat agamanya, dan mereka ini sangat nurut, ya, sangat patuh kepada paus yang ada di Italia, pemimpin spiritual agama Katolik. Nah, paus, yang merupakan pemimpin spiritual agama Katolik ini membagi bumi menjadi 2 bagian, menjadi barat dan timur, ya, kemudian dibagi, yaitu barat untuk Spanyol dan timur untuk Portugis. Sehingga dalam penjelajahan samudera, bangsa Portugis harus menjelajah ke daerah barat dan Spanyol harus menjelajah ke daerah maaf, Portugis harus menjelajah ke timur dan Spanyol harus menjelajah ke barat. Dengan tujuan bahwa membagi bumi ini menjadi 2 untuk Spanyol dan Portugis, supaya tidak terjadi perang saudara antara 2 kerajaan Katolik Eropa ini. Ya, sehingga jalurnya ini berbeda. Tapi nanti pada akhirnya Portugis maupun Spanyol ini akhirnya bertemu di satu titik yang sama, yaitu di Indonesia. Lebih tepatnya di Kepulauan Maluku, di sini. Sehingga nanti akan memunculkan perjanjian Tordesillas, ya, karena bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku ini menimbulkan perang, saling curiga, ya, antar Spanyol dan Portugis. Spanyol menganggap bahwa Portugis itu mengikuti dia dari belakang, sedangkan Portugis pun demikian. Karena dalam benak pikiran mereka pada waktu itu bahwa bumi itu datar, sehingga tidak mungkin mereka bertemu di satu titik yang sama. Tapi kenyataannya bumi itu bulat dan ternyata bertemu di satu titik yang sama. Nah, itu untuk Portugis dan Spanyol. Khusus untuk Belanda yang berwarna biru ini, Belanda memiliki jalur pelayarannya yang berbeda dari Portugis maupun Spanyol, karena Belanda pada waktu melaksanakan penjelajahan samudera itu sedang berada di bawah jajahan dari Spanyol. Sehingga dalam penjelajahan samudranya Belanda itu berusaha untuk menghindari kapal-kapal penjelajah dari Spanyol maupun Portugis. Karena dikhawatirkan jika bertemu ya di jalur lautan yang sama, kapal Belanda itu akan ditembak dan diburu oleh Portugis dan Spanyol. Sehingga nanti pendaratan pelaut-pelaut Belanda ini beda, yaitu langsung bertemu ke Kesultanan Banten. Nah, itu mungkin ya
secara singkat pembahasannya dan ini ada tugas untuk kalian, untuk pertemuan kali ini. Tugasnya itu adalah buatlah PowerPoint tentang penjelajahan samudra ke Nusantara oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda. Buat dalam bentuk PowerPoint. Jika kalian lihat di LKS kalian di sana kan ada ya penjelajahan oleh Portugis, oleh Spanyol, dan Belanda. Siapa tokoh-tokohnya, tahun-tahunnya, dan sebagainya ada di LKS kalian. Kalian silahkan pindahkan ke PowerPoint. Boleh kalian tambahkan sumber-sumber tambahannya dari buku ataupun dari internet. Boleh kalian juga tambahkan foto-foto atau gambar-gambar yang menarik dari internet ke PowerPoint tersebut. Nah, PowerPoint tersebut dibuat, kemudian nanti di-upload ke e-learning ya di KI 4 e-learning ya. Baik, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar ataupun boleh kalian tulis di grup untuk bertanya hal yang kurang paham, boleh terkait materi ataupun terkait tugas. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.